Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kelimpahan sejati. Kalau kita mendengar kata kelimpahan, maka kemungkinan besar pikiran kita langsung akan tertuju kepada perkara materi, kekayaan, kelimpahan fasilitas, dan sebagainya. Tetapi kalau kita coba merenungkan kembali saudara, bahwa hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara, maka kelimpahan materi yang menjadi ukuran kelimpahan manusia pada umumnya di dunia ini, itu hanya semu, itu hanya bersifat sementara. Itu sebabnya saudara, dalam perjalanan kita yang singkat di dunia ini, kita perlu memahami apakah kelimpahan yang sesungguhnya. Malam hari ini saudara, kita akan merenungkan topik yang sangat penting di dalam kehidupan ini, yaitu kita akan belajar apakah kelimpahan yang sesungguhnya. Supaya melalui renungan ini saudara, malam hari ini kita disadarkan apa sebenarnya kelimpahan yang sejati, dan biarlah setiap kita mengalami dan memiliki kelimpahan sejati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita, bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar.
Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita malam hari ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dialah gembala yang baik. Dia memberi perumpamaan tentang gembala upahan dengan gembala yang benar, gembala yang sejati, bahwa gembala yang benar itu datang melalui pintu, sedang gembala upahan memanjat tembok. Gembala yang benar dikenal domba-dombanya, sedangkan gembala upahan, domba-domba tidak mengenal, bahkan domba-domba lari daripadanya. Tetapi yang sangat penting yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini, saudara, di mana di ayat 10 dikatakan,
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Lalu dia menegaskan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, sebagai umat-umat Tuhan, malam hari ini firman Allah menegaskan kepada kita bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi dia menegaskan bahwa dia datang supaya kita, umat-umatnya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya Yesus datang supaya kita mempunyai kehidupan, supaya kita hidup dan mempunyai kehidupan dalam segala kelimpahan. Jadi saudara, melalui firman-Nya ini, dia mau menegaskan bahwa tujuan kedatangannya adalah supaya kita memiliki hidup di dalam Dia, kehidupan yang kekal, penebusan di dalam Dia, keselamatan di dalam Dia. Dan kemudian dia juga menegaskan bahwa dia juga datang bukan hanya supaya kita memiliki hidup, tetapi memilikinya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup dalam kelimpahan, supaya kita memiliki hidup dan memiliki kelimpahan di dalam Dia. Nah, malam hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana supaya kita memiliki kelimpahan, dan kelimpahan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau berbicara tentang kelimpahan, maka orang-orang akan langsung berpikir tentang perkara materi, harta, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, itu semua sebenarnya hanya sementara dan bersifat semu. Begitu banyak orang yang berjuang untuk kekayaan dunia ini, satu saat akan kecewa karena mereka berjuang untuk mencari dan memperjuangkan sesuatu yang semu dan binasa satu saat. Apa yang dimaksudkan Tuhan kelimpahan di sini? Dan bagaimana supaya kita memiliki kelimpahan itu di dalam kehidupan kita? Kita akan belajar, saudara, bahwa ada 3 bukti kita memiliki kelimpahan. Ada 3 bentuk kelimpahan yang sebenarnya setiap kita bisa miliki. Dan seharusnya malam hari ini, saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, seharusnya kita memiliki kelimpahan tersebut. Sekali lagi, ketika ayat 10 dia berkata bahwa dia datang supaya kita memiliki kelimpahan, memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Maka kemudian ayat yang ke-11 dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saudara, setelah di ayat 10 Yesus menegaskan bahwa dia datang supaya umat-umatnya memiliki hidup dan kelimpahan. Kemudian di ayat 11-13 ini dia menegaskan bahwa dialah gembala yang baik. Dia datang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang gembala upahan tidak akan rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Jika serigala datang, maka dia akan lari, sehingga serigala tersebut akan menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dia tidak peduli karena dia upahan. Tapi Yesus berkata, akulah gembala yang baik, aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, bukti saya dan saudara memiliki kelimpahan dalam hidup ini adalah jika kita memiliki Yesus sebagai gembala dalam kehidupan kita. Kelimpahan sejati bukan materi. Materi itu hanya
kelimpahan dunia. Materi itu penting, harta itu penting, tapi itu bukan kelimpahan sesungguhnya. Silakan saudara, dalam hidup kita mencari materi, kita mencari kekayaan. Tetapi ingat bahwa bukan itu harta sesungguhnya. Itu hanya harta dunia yang bisa kita nikmati saat kita hidup di dunia yang sementara ini. Tapi kelimpahan yang sesungguhnya adalah kelimpahan yang sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Di mana kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kita memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup kita. Dia berkata bahwa dia datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Dan kemudian dia berkata dia datang sebagai gembala yang baik bagi kita. Artinya dia datang supaya kita memiliki kelimpahan, dan bentuk dari kelimpahan tersebut adalah kita memiliki dia sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita, di mana sebagai gembala yang baik dia serahkan nyawanya bagi kita, saudara. Gembala upahan ketika menghadapi ancaman dia akan lari sehingga domba-domba akan diterkam habis. Tetapi gembala yang baik, dia berkata, dia serahkan nyawanya bagi kita. Puji Tuhan, saudara. Bersyukurlah kalau saat ini saudara memiliki Tuhan Yesus sebagai gembala dalam kehidupan saudara. Karena itulah kelimpahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kalau orang dunia menilai kelimpahan itu dari perkara dunia, dari perkara materi, dengar saudara, itu semuanya sesuatu yang baik, tetapi itu sifatnya sementara dan akan ditinggalkan dan semuanya akan lenyap. Kelimpahan yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki Yesus sebagai gembala yang rela menyerahkan dirinya, rela menyerahkan nyawanya bagi kita, rela mati bagi kita, dan kematiannya itulah yang telah menyelamatkan kita. Apakah saat ini saudara sudah memiliki Yesus sebagai gembala yang rela mati bagi kehidupan saudara? Kalau saat ini mungkin saudara memiliki segala sesuatu yang saudara rindukan. Kalau saat ini fasilitas saudara lengkap, kalau saat ini hidup saudara berkelimpahan, tetapi saudara belum mengenal Yesus sebagai gembala, saudara belum memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, maka sebenarnya segala kelimpahan itu tidak ada gunanya, saudara, karena semuanya itu akan lenyap. Tapi jika Yesus jadi gembala dalam hidup kita, dia mati bagi kita, maka kita akan mengalami keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku, pastikan saudara memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, maka saudara adalah orang yang berkelimpahan. Mungkin saat ini saudara bukan orang yang berkelimpahan secara materi, saudara bukan orang yang memiliki fasilitas kekayaan dan sebagainya, tapi dengar, jika saudara memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, maka firman Tuhan berkata saudaralah orang yang berkelimpahan itu. Karena Yesus datang supaya saudara memiliki kelimpahan dalam hidup saudara, yaitu di mana saudara memiliki Yesus sebagai gembala yang menuntun hidup saudara, bahkan yang rela mati bagi saudara. Puji Tuhan, saudara. Dan kemudian yang kedua, bentuk kelimpahan sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu ada di ayat yang ke-14, di mana firman-Nya berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Saudara, dia datang supaya kita memiliki kelimpahan dalam hidup kita, dan dia berkata bahwa dia gembala yang baik. Dia datang sebagai gembala yang baik, dan dia mengenal kita dan kita mengenal dia. Artinya apa, saudara? Bentuk kedua, bentuk kelimpahan yang kedua bagi kita sebagai orang-orang percaya adalah di mana kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itulah kelimpahan, saudara.
pengenalan akan Tuhan lebih berharga dari apapun. Perkara materi sebanyak apapun, harta benda sebanyak apapun, pengenalan akan Tuhan jauh lebih berharga daripada itu semua. Pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting daripada itu semua. Saudara, Paulus pernah berkata bahwa segala sesuatu yang dulu dia banggakan, sekarang dia anggap sampah setelah dia mengenal Kristus. Dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan, segala sesuatu yang dulu dibanggakan semuanya sekarang sampah, kata Paulus. Karena memang kelimpahan yang sesungguhnya adalah pengenalan akan Yesus. Kalau saudara tidak mengenal Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, sebagai juru selamat yang menyelamatkan hidup saudara, sebagai Tuhan, maka sekalipun saudara memiliki segala sesuatu di dunia ini, saudara adalah orang-orang miskin di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata, orang yang berkelimpahan itu sesungguhnya adalah orang yang mengenal Yesus. Saudara, sudahkah saudara memiliki pengenalan akan Tuhan? Mungkin saudara sebagai orang Kristen, saudara lahir malah sebagai orang Kristen. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal Yesus dalam kehidupan saudara? Karena orang bisa menjadi orang Kristen tanpa pengenalan akan Tuhan. Orang bisa rajin beribadah tapi tanpa pengenalan akan Tuhan. Dan kelimpahan yang sesungguhnya adalah pengenalan akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, sudahkah saudara memiliki pengenalan akan Tuhan di dalam hidup saudara? Kalau saudara mengenal Dia, maka saudara akan intim dengan Dia. Karena letak pengenalan saudara akan Tuhan itu terletak kepada hubungan saudara akan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini saja kita bisa melihat contoh. Seberapa jauh kita mengenal seseorang itu tergantung seberapa dekat kita dengan dia. Saudara, di tengah keluarga, kita semakin mengenal dan saling mengenal sebagai suami istri. Kenapa? Karena kita dekat, kita punya hubungan yang begitu dekat, sehingga kita semakin mengenal Dia. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Pengenalan kita akan Tuhan itu tergantung hubungan kita dengan Dia, tergantung kedekatan kita dengan Dia. Apakah saudara mengenal Tuhan? Itu tergantung kedekatan saudara dengan Tuhan. Sudahkah saudara intim dengan Tuhan? Sudahkah saudara dekat dengan Tuhan di dalam hidup saudara? Karena kedekatan saudara dengan Tuhan itulah yang menentukan pengenalan saudara akan Dia. Jadi bentuk kelimpahan kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan di sini, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah di mana jika umat-umatnya memiliki pengenalan akan Dia, mereka dikenal Tuhan dan mereka mengenal Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, ayat yang ke-16, di sana dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa ada dari domba-domba itu yang bukan berasal dari kandang itu. Itu mau menggambarkan bahwa ada orang-orang yang datang kepada Yesus dan mengikut Yesus bukan berasal dari orang Yahudi, bukan orang Yahudi asli. Tetapi Yesus berkata, mereka harus kutuntun juga, dan mereka mendengarkan suaraku, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bentuk kekayaan ketiga di sini adalah panggilan Tuhan, di mana saya dan saudara bukan orang Yahudi asli, sehingga kita adalah
bagian dari domba yang bukan berasal dari kandang itu. Kita dituntun dari luar. Kita dipanggil. Kita orang bukan Yahudi tetapi dipanggil oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Dituntun oleh Tuhan. Dan kita menjadi satu kawanan sebagai domba-domba Allah. Kekayaan yang ketiga adalah bahwa sekalipun kita bukan orang Yahudi, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, Dia menyelamatkan kita. Oleh karena anugerahnya, kita diselamatkan. Itu kekayaan yang sejati, saudara. Panggilan Tuhan. Keselamatan daripada Tuhan. Sudahkah saat ini saudara mengalami dan meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara? Di mana sebenarnya kita bukan Yahudi asli, tetapi Tuhan memanggil kita. Dan sudahkah kita meresponi panggilannya dan hidup dalam panggilannya? Mungkin saudara berkata, ya pendeta, saya sudah meresponi panggilan Tuhan. Buktinya saya beribadah kepada Tuhan. Saya datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, firman Allah berkata bahwa apakah kita sudah meresponi panggilannya, itu tergantung bagaimana kita hidup dalam tuntunannya. Karena Dia berkata di ayat 16 tadi, ada lagi padaku domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Apakah kita sudah hidup meresponi panggilan Tuhan dan hidup sebagai domba yang dituntun oleh Tuhan? Itu tergantung bagaimana kita berjalan dalam tuntunannya. Bagaimana kita meresponi tuntunannya dan kita melangkah dalam tuntunannya. Jadi kelimpahan ketiga, saudara, adalah panggilan Tuhan bagi kita, di mana kita bukan orang Yahudi asli, tetapi kita dipanggil. Kita juga beroleh kasih karunia, kita diselamatkan. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Di ayat 10 tadi Yesus menegaskan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa bukti kelimpahan itu, saudara? Di ayat 11 Dia berkata, aku gembala yang baik yang memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi bentuk kelimpahan yang pertama adalah kita memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup kita. Dia gembala yang baik yang rela menyerahkan nyawanya. Lalu kemudian yang kedua, saudara, bahwa bentuk kelimpahan yang sesungguhnya yang bisa kita miliki dalam kehidupan kita adalah di mana ayat 14 Dia berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ada pengenalan, ada hubungan yang berbuahkan pengenalan antara kita dengan Tuhan. Jadi kelimpahan yang kedua adalah pengenalan akan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, bentuk kelimpahan yang ketiga adalah di mana kita mengalami panggilan Tuhan. Di mana kita bukan orang Yahudi asli, saudara, tetapi oleh karena anugerahnya kita dipanggil. Dan hari ini kita meresponi panggilan itu dan hidup dalam tuntunannya. Itulah bukti kita sudah memiliki kelimpahan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, saat ini mari kita lihat ke dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki pemahaman tentang kelimpahan yang sesungguhnya? Yaitu bahwa kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kita memiliki gembala yang baik, yaitu Yesus dalam hidup kita. Jika kita dalam kehidupan kita memiliki hubungan dan pengenalan akan Tuhan. Dan jika kita dalam hidup kita hidup meresponi panggilan Tuhan dan kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Mari kita lihat ke dalam kehidupan kita, saudara. Jangan sampai kita sibuk dengan perkara dunia ini. Jangan sampai kita sibuk mencari materi, mencari perkara dunia ini. Tapi semuanya itu akan kita tinggalkan. Dan kita akan kehilangan segalanya. Tapi biarlah kita memiliki kelimpahan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Miliki Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara. Miliki hubungan yang benar dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan berjalanlah dalam tuntunan Tuhan. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara.
Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa kelimpahan yang sesungguhnya dalam kehidupan kami, di mana Engkau datang supaya kami memiliki kelimpahan dalam hidup kami. Dan kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kami memiliki Engkau sebagai gembala dalam hidup kami, jika kami mengenal Engkau, dan jika kami berjalan dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan malam hari ini Tuhan. Hamba berdoa jamah semua anak-anak-Mu Bapa yang mendengarkan renungan ini. Kalau selama ini mereka punya konsep bahwa kelimpahan itu perkara materi, mereka mengejar bahwa kelimpahan itu adalah perkara materi. Malam hari ini setelah mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap anak-anak-Mu memahami bahwa kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kami memiliki Yesus sebagai gembala, jika kami mengenal Yesus, dan jika kami berjalan dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu untuk hidup dalam kelimpahan sejati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Kami mau terapkan firman-Mu dan kami raih janji firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini.
Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati
dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka. Dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan
memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara.
Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.